Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Arya Wijaya dengan NIM J1B023-10119 dari kelas TP3. Jadi di sini saya akan menjawab soal UTS etika profesi. Jadi yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika dan apa yang dimaksud dengan profesi? Etika adalah cabang filsafat yang membahas nilai, norma, dan prinsip yang menentukan benar, salah, atau baik dalam perilaku manusia. Secara praktis, etika memberikan pedoman moral untuk bertindak secara adil, bertanggung jawab, dan hormat terhadap orang lain. Ada etika normatif, apa yang seharusnya, etika terapan, mengaplikasikan teori etika pada situasi nyata, dan etika deskriptif, menggambarkan perilaku moral yang ada. Kemudian profesi. Profesi adalah pekerjaan atau panggilan yang memerlukan keahlian khusus, pelatihan formal, dan komitmen etis dalam melayani masyarakat. Jadi profesi keahlian atau pengetahuan khusus diperoleh lewat pendidikan atau sertifikat. Kemudian layanan untuk kepentingan publik, bukan hanya keuntungan pribadi. Kemudian standar kompetensi dan kode etik atau aturan profesional. Kemudian akuntabilitas terhadap kolega dan publik, serta organisasi profesi yang mengatur praktik, contoh dokter, pengacara, insinyur, akuntan, guru, jurnalis, pergi, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 2, berikan paparan seberapa penting etika profesi diperlukan. Berikan gambaran profesi seperti apa yang sangat penting memiliki kode etik. Pentingnya etika profesi. Yang pertama itu melindungi publik. Etika profesi mengurangi risiko bahaya kepada klien, pasien, pengguna layanan, keselamatan pasien pada tenaga kesehatan, integritas laporan pada akuntan. Kemudian menjaga kepercayaan. Kemudian selintir pada itu adalah menstandarisasi. Kemudian akuntabilitas dan sanksi. Kemudian ada pengembangan profesional. Kemudian yang terakhir ada perlindungan anggota profesi. Profesi yang sangat penting memiliki kode etik ada beberapa, yaitu yang pertama adalah dokter atau tenaga kesehatan, kemudian ada pengacara atau praktis hukum, kemudian insinyur atau arsitek, kemudian akuntan atau auditor, kemudian jurnalis, kemudian ada juga psikologi atau konselor, kemudian ada profesional IT atau data sintetis, dan lain sebagainya. Intinya, semakin besar dampak keputusan profesional terhadap keselamatan, hak, atau kesejahteraan publik, semakin kritikal kode etiknya. Nomor 3, saat Anda menjalani situasi profesi, hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme Anda? Ada beberapa langkah praktis untuk meningkatkan profesionalisme. Yang pertama, kompetensi atau pembelajaran berkelanjutan. Ikuti pendidikan lanjutan, sertifikasi, workshop, baca jurnal terbaru agar kalian tetap mutakhir, refleksi diri, dan evaluasi rutin terhadap praktik. Kemudian yang kedua, patuh kepada kode etik dan regulasi. Pahami dan terapkan kode etik profesi, tunduk pada peraturan perundang terkait profesi Anda. Kemudian yang ketiga, komunikasi efektif dan empati. Sampaikan informasi secara jelas, jujur, dan sopan. Kemudian integritas dan kejujuran. Bersikap transparan tentang keterbatasan kemampuan, konflik kepentingan, dan potensi resiko. Kemudian yang kelima, akuntabilitas dan dokumentasi. Dokumentasi keputusan dan tindakan penting. Kemudian manajemen waktu dan profesionalitas perilaku. Kemudian kerjasama dan jaringan profesional. Kemudian perbaikan mutu dan inovasi. Kemudian menjaga kesehatan diri. Kemudian yang terakhir adalah perlindungan data dan etika digital untuk profesi modern. Contoh implementasi, dokter yang rutin ikut continuing medical education, menulis catatan rapi, meminta informan konsen jelas, dan mengikuti audit klinis, atau akuntan yang menjaga independensi dan menolak konflik kepentingan. Yang keempat, berikan contoh pelanggaran etika dalam salah satu profesi serta bagaimana langkah penanganannya. Saya beri contoh terperinci untuk profesi dokter.
karena implikasi langsung pada keselamatan pasien. Namun langkah-langkah serupa dapat diadaptasi untuk profesi lain. Contoh pelanggaran etik: seorang dokter membocorkan data medis pasien kepada pihak ketiga tanpa izin dan atau melakukan tindakan medis berisiko tanpa informed consent yang memadai, atau malpraktik karena kelainan, salah mendiagnosa akibat tidak melakukan pemeriksaan standar. Dampak: kerusakan kepercayaan, kemungkinan kerugian fisik atau psikologi pada pasien, risiko hukum terhadap dokter dan fasilitas kesehatan. Langkah penanganan atau tahap-tahap penanganan: yang pertama, respon segera untuk keselamatan pasien. Kemudian yang kedua itu pendokumentasian dan pemberitahuan internal. Kemudian yang ketiga adalah investigasi dan fact finding. Kemudian perlindungan hak korban. Kemudian yang kelima adalah sanksi dan tindakan disipliner. Kemudian yang keenam, pembelajaran dan pencegahan ulang. Kemudian yang ketujuh, monitoring pasca tindakan. Yang kedelapan, komunikasi publik yang bertanggung jawab. Contoh kasus ringan dan penanganan: seorang dokter menganggap remeh pemeriksaan standar sehingga pasien mengalami komplikasi. Rumah sakit menghentikan sementara praktik dokter tersebut, menyampaikan permintaan maaf ke pasien, menyediakan perawatan tambahan, membentuk tim internal untuk investigasi, dan memutuskan dokter wajib mengikuti kursus ulang serta diawasi selama 6 bulan. Jika terjadi kelalaian berat, dilaporkan ke dewan medis untuk mengikuti pencabutan izin. Catatan umum untuk profesi lain: dalam jurnalis, pelanggaran, berita palsu, restoration, klarifikasi, pemecatan atau sanksi redaksional, pelatihan etik. Dalam akuntansi atau contoh pelanggaran atau manipulasi laporan, penanganannya ada audit forensik, pelaporan ke otoritas pasar modal, sanksi pencabutan sertifikasi, tuntut hukum. Tuntut hukum. Jadi itu jawaban dari saya. Semoga dapat memuaskan terkait jawaban saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.